atau perkara taat miturut syariat. Hati-hati. Malam ini kita akan membahas nafsu itu juga masuk di ibadah, tidak hanya masuk di dalam maksiat. Keterangan ini tidak akan pernah kita temukan di dalam pelajaran syariat. Sebab di dalam golongan kita syariat itu punya dalil Quran pisan. Apa? Kalau jelek itu paran dari nafsu, kalau baik dari Allah. Wis. Iki dikunci oleh golongan kita yang ada di hukum syariah. Saking rapete oleh ngunci, saking rapete, akhirnya hati kita tidak bisa memaknai nafsu. Sampeyan delok ning papan. Nafsu. Artinya ini adalah diri. Diri. Diri itu apakah masuk diri makhluk atau diri khalik? Terserah golongan mana. Kalau golongan kita di hukum syariah diri makhluk, ingsun makhluk. Kadung kekunci nih. Sudah terlanjur terkunci, gembok inayeng karaten dibuka raiso. Akhirnya tidak bisa membedah dan menerima diri Allah. Artinya tauhid la ilaha illa ana gak bisa kita terima. Paling mentok tauhid la ilaha illa anta, paling mentok. Wis notok niku goyatul maksud, mentoki tujuan di situ. Padahal iki sih ana loro. Apa? Kita merasa makhluk yang digerakkan, yang menggerakkan adalah Allah. Mentok sudah. Mana dikatakan makrifat? Disebut makrifat iku la maujudan illallah. Sudah tidak berlaku hukum wujud selain Allah, enggak berlaku. Jadi enggak bisa, kadung kekunci. Lah jaya baru niki ini mencari solusi bagaimana gembok yang nayeng itu bisa dibuka. Nek cara tayeng iku musuhe minyak apa? Diolesi apa sih cek merotol tayeng ini kok lho. Rima, minyak rima. Mbuh wis sarane sampean iki apa?
Jikalau dikasih minyak kok sih tetep rabi, so tak ambilkan perkul. Tahu perkul? Palu sing gede nih kalau Bu, nek tetep nggak iso diambilkan las, mesisan merotoli. Lho ngoten lho. Memang resiko, Pak. Terus dilewatkan ini tetap nggak mau, dilewat ini nggak mau, terus bagaimana? Ya wis jalan satu-satunya ya wis tak las. Perlu nih cek nih buka. Tapi bagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah? Khatamallahu ala qulubihim. Nek wis kadung dikunci ambek Gusti Allah, wis ora ana sing iso buka. Kejaba sing buka mung Gusti ya Allah, iku mang dilas mengopen. Tapi golongan orang-orang yang sudah bisa hatinya itu ta'alimu, menerima pengajaran dinut tauhid, baru oh ini toh akhirnya kepanggih, akhirnya ketemu, baru nafsu. Dalam satu ayat, innan nafsa la amaratum bisu, walaupun satu sisi ada nafsu yang mengajak kejahatan, ilama rohima robbi, ada yang dirahmati. Loh ini loh maksudnya. Kan dikunci gini, jikalau baik itu datangnya dari Allah, kalau jelek itu datangnya dari nafsumu sendiri. Berhubung di dalam diri iki sik panggah tetap namanya diri ingsun, mboten paham dengan ayat ini. Padahal maksudnya diri itu kembali kepada Khalik. Ini akan terjadi bisa manakala diri makhluk sudah tiada. Ya sing ngeten iki ngaji tasawuf iku bingungno ya. Tapi enggak apa-apa nggak paham dhewe. Sing paham ya sapa? Nah, aku paham. Gusti Allah ngetuki kaspe iki. Paham. Itu artinya badoken. Lah ngoten ta? Ya, matur suwun. Ya. Mpun aliyane, dereng. Nek dereng mau enggak dipurak bareng gini. Teko kamar tak opo sih kuning-kuning sampak lali ngajine. Sampak leren lagune. Pak ya gimana? Bon. Berkenaan dengan hal itu, monggo kita buka makalah kitab Hikam 170. Membahas tentang bahwasanya nafsu itu lebih halus juga masuk di dalam babakan ibadah utawa taat. Karena jahe nih emang. Biasanya nak jahe nih campuri kencur, mericong, nambah apik. Bon. Utawi fasal 170 ikudurus syahwati fil ibadati. Apa? Bagiane nafsu di dalam ibadah. Artinya nafsu itu ya manjing di dalam sholatmu. Iki nafsu sing jelek maksudnya. Diri ingsun itu maksudnya itu. Maksudnya nafsu diri ingsun itu. Ingsun makhluk. Makhluk nih sing dimaksud itu. Khaddun nafsi utawi
bagiane nafsu fil maksiati ing dalam perkara maksiat iku dhahirun, jelas, wis gak usah dibahas, ngono karepe. Jaliyun tur terang, wis gak usah dibahas, iku wis dikatok jelas. Tapi wahadduha lan utawi bagiane nafsu fit taati ing dalem perkara taat ibadah iku batinun samar, khafiyun tegese samar, wa mudawatu ma lan utawi nambani perkara apa khafiyun yakhfa kang samar apa ma iku sok bun luwih angel. Apa ilajuhu oleh njaga oleh warase ma, nambani penyakit sing samar iku luwih angel, luwih berat. Dikatakan itu samar karena tidak bisa dipandang dengan ainul basyariyah, ini mata dohir, nggak bisa. Jadi ning jero ati sampean waktu sholat iku ono penyakite. Lah penyakit iki alus. Miturut makalah ini disebut batinun khafiyun, halus. Batinun samar, khafiyun halus, ora ketok. Mengke engko sarai tengandap. Makna hulan utawi maknane makalah iku juz'us syahwati bagiane nafsu wa maslahatuha lan kepentingane hawa nafsu al ma'asi iku dhahirun wa jaliyun jiddan, nyoto jelas. Saking jelase, nemen jelase, gak usah dibahas. Contoh zina, maksiat, minum khamr, nyolong, ngutil barangi wong, ngutil pelem. Lah ngutil peleme wong. Paham tak maksud sampean? Ya wis. Ojo nemen pahami sampean. Pelem iku ono macam loro. Kecut, legi. Pelem kecut terus iku tambane. Pelem legi iku terus ndadekno perkara. Iya tah ngene. Bojo iku ndongakno nek sing dipangan garwane iku muga-muga peleme kecut. Karepe piye gak njaluk maneh, ngoten lho. Nek legi njaluk maneh. Ojo dinemeno ya. Paham sampean ojo jenengan nemeno. Wa juz'us syahwati wa maslahatuha fi taati khafiyun jiddan. Perkara kepentingan bagian nafsu di dalam ibadah itu sangatlah samar, perlu kita bahas. Ini Pak, perlu kita bahas. Asarhu utawi sarah keterangan. Wa lam ngertiyo sira anna syahwata sak temene nafsu iku tadkhulu mlebu apa syahwat nafsu fil maksiati wal ibadati. Ketahuilah bahwasanya nafsu itu tidak hanya masuk di perbuatan syariat maksiat, tetapi juga perbuatan syariat taat. Ngoten. Wa ahamiyatus syahwati fil maksiati wadihun.
perkara kepentingan nafsu di dalam perbuatan maksiat itu sangat jelas. Kazina wasurbil khomri, seperti zina minum khomer, arak. Fahuwa iku yas'uru billadati warrohati, perkara iku akan mendorong hati sampean supaya menikmati ledatnya dan kepuasannya. Lianna sahwata tad'u ila maksiati, karena sesungguhnya nafsu itu akan mendorong, mengajak terhadap maksiat, because disahwati, dengan tujuan nafsu itu untuk menikmati kehidupan kenikmatan dunia, dan juga warido, kepuasan menikmati dunia. Jikalau itu tetap kau biarkan, wa fin nihayati, lan iku ing dalam akhirnya taksulul halakatu wazillatu, pada akhirnya apa? Endingnya itu membuat kau sengsara. Nggak percaya? Wong sugih gara-gara rumangsa usahane, apa yang dikhawatirkan? Takut kembali miskin. Lan jenengan wis miskin, takut apane? Wis miskin kok. Loh, yang punya jabatan ya gitu, takut manakala jabatannya itu diambil. Bentuk rasa khawatir, takut itulah siksa Allah, dan ini tidak berlaku bagi panjenengan yang hatinya sudah kenal Gusti. Lah wis aman, berarti sugih-sugiyo, wis melarat-melarato, terserah kamu. Jenengan pingin sing model koyo apa kehidupan dunia ini, dadi wong sing duwe jabatan, silakan. Karena hatimu sudah aman terhadap nafsu. Amma juz'u sahwati fi ta'ati awil ibadati kufa fi ghayatil lutfi wal humudi fil ma'rifati wal idrak. Anapun utawi bagiane nafsu fi ta'ati awil ibadati, di dalam bab taat, perilaku syariat atau disebut ibadah, iku fa fi ghayatil lutfi, notok oleh alus, wal humudi, lan notok oleh samar, fi ma'rifati, ing dalam mengetahui, untuk kita ketahui dari kepentingan nafsu itu, dan merasakan kalau itu dari nafsu sangatlah samar. Li anna sahwata fi ta'ati awil ibadati ku thaqilatun, karena di dalam nafsu yang masuk di dalam ibadah atau taat itu sangatlah berat. Nafsu itu berat, Pak. Berat ketika diajak taat itu berat, tapi bukan berarti nafsu itu secara diam-diam sudah angkruk-angkruk ning atimu waktu dirimu sholat. Wis angkruk-angkruk. Tahu angkruk-angkruk? Apa Indonesianya angkruk-angkruk? Medongkrong? Hah? Nongkrong, ya nongkrong. Sudah standby, punya posnya Pak, ada posnya. Wah, senjata pisan dia itu. Li'annal ibadata krono sak temening ibadah kullaha ya sekabehing ibad iku didu bisyahawati, apa? Bertentangan dengan nafsu dalam dirimu. Ngeten, nafsu iku jangan dianggap enggak masuk dalam ibadah. Taat secara syariat jangan dianggap. Justru kesamarannya dia inilah banyak manusia tidak akan pernah tahu kalau nafsu itu minta bagian di dalam masalah ibadah. Buktinya, contoh, jenengan sholat
Tondo kalau nafsu sudah masuk dan minta bagian dan dapat bagiannya, dirimu ngaku-ngaku bisa sol. Ya wis iku. Berarti dirimu sapa? Nafsu. Nek dikembangno ndukure maneh? Kata ganti daripada nafsu. Ah, iki sampean waca. Ana waca dhewe ya. Iki tak delek ini. Al-iblisu utawi iblis iku ya raimu. Lho ngoten lho. Wis. Bahlah sing gak trima sak karepmu wis. Nggih. Apabila di dalam diri kita nafsu ingsune makhluk yang bisa melakukan baik diri dan di luar diri makhluk lain, berarti hakikate iblis yo rai kita sendiri. Wis. Mune kok golek iblis gak eruh. Ya iku. Ya iku Pak Iblis. Ono sing ngomong ini. Kula duwe pengalaman. Metu bengi ketok pocong lah ngono. Iku setan duduk bos, iku munu jin. Setan iku minal jinnati wan nas. Mendo-mendo menungso ya kita itu. Ya mendo-mendo jin ya ngono kuwi sing maksud dan tujuan adalah untuk mengubah iman. Contoh. Ada seseorang yang meninggal. Sudah dikubur dapat 3 hari, itu kadang-kadang aku dipethuki wajo gentayangan woy. Nah ngoten nggih. Wujude wajo. Nah, hati-hati. Iku iblis mendo jin untuk merubah hatimu supaya beriman tidak kepada Allah, supaya beriman pada makhluk. Wajo. Lho ngoten lho. Sering hal itu terjadi. Saking samarnya maka banyak manusia itu tidak mengetahui kalau di dalam sholat, zakat, poso, haji, kurban di situ ada kepentingan hawa nafsu. Kurban dik wingi. Kok ning ati sampean iki? Hati kita itu rumongso kita makhluk yang mengeluarkan korban. Iki berarti nafsu sudah dapat bagian. Wis gak uman jenengan dintekno oleh nafsu. Makanya mengapa kita dididik dengan sungguh-sungguh taklimat tauhid, ajaran tauhid ini supaya keakuan diri di dalam diri itu lepas. Otomatis harus tahu kuncinya diri. Man arafa nafsah faqad ngarafa rabbah. Ada di situ. Faidza kanat lantat kalane ono opo asyahwatu nafsu iku takmuro. Merentahake opo nafsu bil ibadati kelawan ibadah ya faqdarha. Hati-hati yo. Jenengan duwe karep salat, hati-hati. Anggepmu tak apik ngono ta. Di mata Allah, nek di mata menungso mesti apik. Sami kali ngaji niki. Luwe-luwe sing gacor niki lho. Luwe-luwe sing gacor, ngerti gacor ya? Waspadalah, fahdar, waspadao. Ketika saat nafsu memerintahkan Anda berlaku taat, sholat, zakat, poso, haji, kurban, termasuk ngaji Quran dan lain sebagainya. Hati-hati yo, fahdar. Terus ya Allah, wandur, telitin. Artinya, adakah di dalam hati pengakuan diri yang berkehendak? Adakah
pengakuan diri makhluk yang melakukan? Jikalau ada, menengosek, diam dulu, wukuf qalbi dulu, diam dulu. Masuklah kau terhadap rasa, di situ ada kalamullah. Wabtaghi fatalaqa Adamu min rabbi kalimat fataba alaih. Nabi Adam iku iso diterima dening Gusti Allah, balik bisa kembali kepada Allah karena Nabi Adam nerima kalimat. Kalimat iku wahyu, Pak. Kalimat iku wahyu. Bisanya Anda menerima kalimat, wajib jenengan lewat ihsan, lewat rasa, baru ketemu. Kalau tidak lewat ihsan, rasa, nggak bisa. Menengok, diamlah kau. Masuklah hatimu di dalam rasa, ketahuilah di dalam rasa itu ada hakikate Allah, yaitu yang disebut khafiyun wa huwa wujudullah, wujud sejatine urip. Itu nanti akan membawamu dengan kalamnya. Wujude kalam, aku iki Allah. Bisa notok ki. Wis notok ya wis bar. Ini notok ya. Klimaknya sudah selesai, wis kari lemes ya tilem. Ngene iki paham sampean ngeten ya. Mangkane waktu ngunu kuwi kudu berzikir, oh ikilah karepe. Ngene iki berarti ayat nek wong atine wis notok nang Gusti Allah klimak niki berarti ya sudah. Bapak Ibu, bentuk jenengan iki waspada dan neliti sebelum perkara itu jenengan lakoni, kan mesti ana perintah karep niki lho. Oh iya, iki wayahe maghrib isya salat, ana perintah dorongan untuk menjalankan. Udah sucikan dulu kehendak di dalam hatimu, bagaimana cara supaya ingsun keakuan diri kita makhluk itu tidak ikut. Pengakuan itu enggak ikut. Makanya jalan satu-satunya cuman jenengan harus masuk di dalam rasa. Di dalam rasa itu buktinya di dalam rasa itu ada hidup kang sejati. Disitulah nanti akan ditekani wahyu, tiga wahyu, kalam yang kusebut kalam. Akhirnya hatimu sudah dihapus dari perkara urusan sakliyane Allah. Artinya keakuanmu akan dibersihkan oleh Allah. Gampang toh? Gampang nek gelem praktek. Nek hanya ngerungokno tok, gampang ngrungokno. Akhirnya nek prakteke iku sampean tututkan ya. Susulkan akan jadi mudah nanti. Gusti Allah ngkei cara dengan cara bagaimana alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dengan berdiri boleh, dengan duduk model bagaimana boleh, dengan berbaring model apapun boleh. Nah tinggal tak hati tak lah ngoten tok ta, Pak. Sampai nek sering-sering nutul tak ini lho Pak ya. Aku yakin makrifat sampai datang Allah semakin mudah. Tidak butuh waktu lama. Wandur don nelitio sira kabeh hal fil ibadati ing dalam masalah ibadah maslahatun lisahwati, apakah di situ ada kepentingan nafsu? Ngaten ini. Jadi sebelum kita sholat, pertanyakan dulu apakah ini ada kepentingan nafsu dalam diri?
untuk menghapus semua kepentingan nafsu di situ, caranya satu, jenengan masuk dalam rasa hatimu. Baru nanti akan Allah bersihkan semua kepentingan nafsu itu. Sebab kalau sudah masuk di kalam, masuk di dalam dawai Allah aku, maka di situ nafsu yang dimaksud syahwat ini nggak akan pernah bisa masuk. Inilah batas zona wilayah nafsu itu nggak akan pernah bisa masuk. Tapi kalau kita belum masuk lewat rasa, wis ta pinter kaya apa, saktiya kaya apa kuwi, duwe karomah dukura kaya apa kuwi, Anda pepleh kuwi pepleh, ngerti? Wong lanang iku kalah ambek garwane dhewe. Masih brengosmu iku njepaprang. Nek wis kena sing wedok ngeten langsung mati ngadeg keturutan sampean. Lho nggih. Manusia tak terkalahkan yo seorang seorang istri. Terkuat. Pun Fato'antu mengko utawi fato'antu mengko utawi ta'at wal ibadatu iku yang bagi ayakuna al maksudu minha at-taqarruba ilallah. Ta'at lan ibadah iki mestinya satu tujuan untuk dijadikan sebagai fasilitas mendekat dan bertemu Allah. Tapi apa faktanya? Berhubung jenengan kita manusia tidak tahu kepentingan nafsu di dalam ibadah, maka sing ide atine awak dewe rohnya kita itu terhadap selain Allah. Makanya jangan heran, Allahu Akbar eling kambingi, Allahu Akbar eling sapine, Allahu Akbar ingat garwonya, suami istrinya, Allahu Akbar bayar aku kok dikekno apa enggak, Allahu Akbar besok aku ditagih apa enggak. Yes. Karena nafsu belum terusir di dalam wilayah hati. Kalau nafsu itu sudah terusir, enggak iso Pak. Hati sampai ikut takarub terhadap selain Allah. Takarub mendekat ini dan bertemu hanya pada Allah. Itulah yang disebut sholat yang khusyuk. Demikian sekilas info. Lanjut. Walakinna li syahwati masalihu ukhra misla riya. Akan tetapi terhadap nafsu justru itu dijadikan sebagai kepentingan yang lain. Kita nggak sadar memang. Kita manusia yang tidak punya radar. Ngerti radar? Ini kalau mbah tempeh sing dikei gentet dan dukur nih kalau radar. Musuh mbah iku angel ngomong radar itu. Radar niku adalah satu alat untuk mendeteksi dari kepentingan nafsu. Mana yang dimaksud radar di sini? Enggak ada yang lain, itulah zikir. Niki untuk meneliti, apakah ini nafsu, apakah bukan? Di situ. Apakah ini pesawat mungsuh, apakah ini pesawatnya sendiri? Jadi tahu radar itu. Jadi wilayahnya kalau dimasuki oleh pesawat lain terdeteksi Pak lewat radar. Hati sampai dimasuki kepentingan nafsu, ya dah. Khususnya yang masuk di dalam masalah samar taat terdeteksi. Iku jikalau radar jenengan iki fungsi aktif. Kalau hati sampean dikira aktif, terdeteksi. Akhirnya apa? Akhirnya jenengan meluncurkan rudal untuk
menggempur pesawat imau. Minimal ngusir. Artinya apa? Jenengan langsung duduk dirasa. Wis, ngalih langsung. Bapak Ibu, lebih-lebih perkara kepentingan nafsu, sing nafsu iku mau sing ana nggone maksiat gampang. Oh iya. Gampang karya kaya dene riya. Ayyarahu ngapunten Kang kathah. Ing yen to ngerteni hu ing man sapa ana sumnusa, artine jeneng ibadah ceke disawang wong liya. Au ya'rifuhu utawa supaya kita itu ngibadah iku supaya dikenal wong. Ngaji rek ning YouTube ceke terkenal gak ledo. Ya. Kok model sistem tahun 2000 sampai 2010 paling sing kenal kelasan ya wong Mojokerto tok. Uduk. Basa mlebu YouTube. Nah. Wis sana. Hati-hati. Nafsu akan menanamkan ketika kita melakukan satu ibadah ayyarahu wa ya'rifuhu supaya wong liya melihat utawa wong liya itu bisa mengenal kita alias biar kita viral. Wis, hati-hati, itulah kepentingan nafsu. Sebab kalau sudah hati ada riya, ingin dilihat orang dan dikenal orang, disitulah penyakit riya itu akan menutupi dan menggerogoti sekaligus menghalangi hati terhadap Allah. Akhirnya dadine sapa sira sapa ingsun. Kalau boleh saya katakan, yo perjengan iki lho manifestasinya iblis. Muring-muring silakan. Panas ya hatimu dhewe kok. Aku sih nyantai ae. Wa hunakalan ing dalam kene panggonan kathirun utawi luweh akeh iku kathirun utawi akeh masih akeh minal amsilati al ukhra saking pira-pira contoh kang liya iku idza aradna tatkalane ngersakake sira anudakika ing yen to neliti sira fi harakati syahwatina ing dalam pergerakane kepentingan nafsu dalam diri kita. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Artinya hunaka iki isinya adalah nafsu masuk tidak hanya sholat, zakat, poso, haji, nyuwun sewu, ngapunten nih, jenengan wis sah bojone, nek ben malam Jumat iku lak sunnah toh Pak ya, bahkan ada yang mengatakan wajib, lah itu, memang hukum syariat ngono ngene, kuwi nek gelem nglakoni padha wek mateni setan. Kula iling ceritane ana kiai wis sondok tuwa lah kok nikah santrine dhewe. Ya jenenge Mbah Yai ku mangumure wis swidak punjul. Oleh santrine umur di bawah 25. Mun jenenge santri kan tuwa atau Pak, dikon meneng ya meneng. Wis meneng wae, mau meneng gak obah belas. Wong jenenge santri ku taat ngoten. Nduk iki malam Jumat ayo mateni setan. Monggo nderekake Mbah Yai ngoten. Ngoten kuwi. Jam 8 mateni mbuh setan pira wis sing dipateni ya. Terus jenenge santri sik enom Pak. Akhirnya
Jam 10 Mbah Yai mboten mateni setan maneh. Oh iya. Dipateni maneh. Wis mari. Jam 1 lek takok maneh. Jawabnya cekak mawon Mbah Yai mang. Nduk, sing mantek iku duduk setan. Yo aku iki patek mari ngono. Enggak ngerti wong santri ini lugu Pak ya durung kenal ngono-ngono kuwi. Dadi wis manut ae. Memang kewajiban seorang istri adalah manut. Walaupun semua itu kewajiban seorang suami, tapi kewajibannya seorang istri hanya manut. Dikon miring ya miring. Kongkon lapo ya. Iku jenenge manut. Dadi Bu, jenengan iki cuman setunggal taat menyang iku tok kewajiban sampean. Umbah-umbah, masak, ngemi anak, iku kewajibannya seorang suami. Berhubung jenengan kewajiban mek situk taat, nek dikon masak ya masak. Oh, lho ngoten lho maksude, paham nggih? Nah, ayo gotong royong. Al khulasatu utawi ringkesih wis gak suwe-suwe. Ngomong belakrak tutuk ndi wis. Iku ida arodat tatkala ning ngarepake sira an ta'rifa yen to ngawruhi sira harokata syahwati ing dalem pergerakane nafsu fi dakhilika wa kharijika, baik di dalam dirimu maupun di luar dirimu. Pun hati-hati niki condong nang kasab lho ya, condong nang kasab, tapi aku enggak mengharapkan yang kuat kasab sampean. Aku hanya mengharapkan kemakrifatan sampean datang Allah. Apabila kau menghendaki ingin tahu pergerakan nafsu baik di dalam maupun di luar diri Anda, terus gak akhirnya. Tapi teng wingking niku wonten peringatan. Di belakang nanti ada peringatan keterangan ini. Jangan dikeluarkan keluar pada orang yang belum paham. Lu ngono kok sampean YouTube? Apa bedane? Oh iya wis gak apa-apa wis. Fastas'ir, rasakanlah ma ing apa fi qalbika ing dalam ati ira. Apa yang dirasakan? Kekarepanmu mang lho. Kan setiap kita mau melakukan apapun kan di dalam hati ada keinginan. Inilah Pak yang kami maksud, sebelum Anda melakukan satu keinginan, terjadikan dulu di dalam hatimu namanya wukuf kolbi. Wukuf itu mandek, kolbi kang bangsa ati. Ati sampean mandeka kemana? Mandeke hati. Tujuan iki kan untuk mengetahui iki pergerakan nafsu apa bukan. Nek nafsu walaupun sholat lo ya, ndeken sih, ojo diterusno. Iki gak kena dirungokno hukum syariat lo ya, tapi tetap tak sampai no, supaya luweh hati-hati ketika jenengan menjalankan keinginan sholat atau ibadah. Yang maksud dan tujuan saya tidak melarang Anda sholat secara syar'i, enggak. Yang maksud tujuan saya ketika Anda sholat betul-betul murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha
muhlishina lahud, murni, kemurnian hatimu kepada Allah, tidak ada campur tangan nafsu. Iku maksud saya. Menengok sih, gak usah gupuh-gupuh. Hal hiya onoto utawi kekarepan iku an nafsu diri makhlukot am nafsul ilahi al ukhra, apakah di dalam hatimu itu muncul diri makhluk ataupun diri pangeran? Ini pertanyaannya. Itu akan bisa jenengan jawab manakala jenengan diam masuk ke rasa sing tak sampai nang depan tadi loh. Ini hanya bisa dilakukan orang yang sudah paham betul tentang bagaimana memfungsikan su'aul basyirah, dzikir sirul asrar di dalam tahapan su'aul basyirah. Baru saged. Selain itu masih mencret sampai mencret ora iso kuwi. Ngoten lho. Karena kuncinya ada di situ. Hal hiya an nafsul makhlukatu am nafsul ilahiyati al ahadi, apakah itu kepentingan muncul aku diri makhluk ataukah diri yang esa? Itulah yang menjadi pertanyaan di dalam hatimu masing-masing. Idza kanat tatkalane ono hiya iku rasa iku an nafsul makhlukot, keakuan makhluk. Contoh, tonggo sampean gitek pelem sampean, ati sampean iku ngomong aku nih makhluk tonggo sampean, iki nafsu. Iki nafsu. Diem. Ya ini nafsu iku. Iki di luar. Terus di dalam jenengan piyambak sendiri yang mau melakukan apapun. Masuk ke rasa. Jikalau masih aku merasa aku diri makhluk yang kuat, udah jangan dilaksanakan dulu yang namanya keinginan itu. Diem dulu. Minta petunjuk terhadap Allah, kalamnya akan datang. Itu pasti. Wahyu itu pasti akan datang dalam hatimu. Yang kami sebut kalam. Dengan kalam itulah yang akan menggeretmu sampai kau dikatakan bertemu Allah dalam kemakrifatannya. Fahiyya, jikalau yang keluar itu aku nih makhluk, fahiyya mongko utawi diri fil hakikoti ing dalam nyata asli nih, ikulah harokatus syahwat, pergerakani hawa nafsu. Tidak mengenal maksiat ataupun taat sama saja. Wis peringatan tambih. Hadza utawi keterangan iki iku wasfun bersifat sirriyun kang rahasia jidan kelawan temenan. Keterangan ini sifatnya itu ada di dalam hatimu, jangan kau keluarkan. Apalagi didengar orang-orang yang belum satu iman, satu frekuensi terhadap hatimu. Ini karena ada batas kapan di saat orang itu boleh nyemplung ninggone, nyemplung apa? Jebur terhadap sungai yang dalam, dan kapan tidak diperbolehkan masuk. Jawabannya, jikalau kau belum bisa berenang, jangan pernah kau nyemplung ke air atau sungai yang amat
Kalau itu kau tekad, matilah kau. Tapi jikalau kau sudah bisa berenang, maka tidak disalahkan alias diperbolehkan Anda masuk ke sungai yang amat dalam karena enggak membahayakan terhadap dirimu. Asyahwatu utawi syahwat ikulah takdiru. Ora bakal bisa apa antat khula yen to mlebu sapa apa nafsu qalbaka ing ati ira. Ngono mang idza kana tatkalane ana apa qalbuka ati ira daiman khalilanggeng fi halatil musyahadati ing dalem apa keadaan selalu musyahadah. Nafsu itu tak akan bisa masuk di dalam jagate hatimu manakala radar ini selalu aktif. Dzikir ini selalu aktif. Sebab dzikir aktif itu menunjukkan bahwasannya Anda itu di posisi fi halatil musyahadati, di dalam lingkungan musyahadah, lingkungan makrifat pada Allah. Tapi ojo khawatir, ojo bingung, ojo wedi jikalau hatimu itu dilalaikan Allah dari perkara-perkara urusan dengan istri, anak atau orang lain. Itu memang sudah menjadi hukum pasti, syarat yang tidak boleh tidak. Allah akan nyata di dalam dirimu atas kewujudannya manakala wujud sakliyane Allah itu sudah dihanguskan oleh Allah di dalam hatimu. Iku harga mati sudah, nggak bisa. Wadhalika utai mengkono halatil musyahadah, artinya Anda akan bisa selalu di musyahadah. La Buddha, mesti apa ayah dosa yang to terjadi. Hal ini akan terjadi idza kana qalbuka daiman fi halati dzikri siril asghar. Musyahadah itu pasti akan kau dapatkan dengan catatan idza kana tatkalane ono apa qalbuka ati ira, apabila hatimu daiman selalu langgeng fi halati dzikri siril asrar, di dalam olehnya mengaktifkan dzikir sirul. Wis iki kesimpulannya. Nafsu tidak akan pernah masuk jika dalam hatimu jikalau hatimu selalu di musyahadah. Maka musyahadah pasti akan selalu kau bawa manakala radar atau dzikir sirul asal itu selalu gumantung di dalam hati, selalu bersemayam dalam hati jenengan. Persoalannya, yang menjadi persoalan adalah ketika saat kita dihadapkan Allah ahwal yang tidak enak, mengapa hati lalai pada Allah? Yang diawali zikir itu lepas, akhirnya hati lalai dari Allah. Artinya hati nggak sadar bahwasanya ahwal keadaan yang nggak enak itu semata-mata sebagai ujian atau sebagai lapangan atau wilayah atau lautan yang Anda wajib untuk berenang melewatinya. Mengapa? Jawabannya sederhana, karena memang jenengan kalih kula masih diposisikan Allah di musyahadatul fana dan kamil atau makom mahfud. Pertanyaannya, salahkah ketika jenengan iki lalai lepas zikir itu sementara kita masih diposisikan Allah di makom fana dan kamil? Jawabannya tidak. Itulah proses
Anda itu terbit dan terang, terbit dan terang, tenggelam dan terbit. Ada maksud apa? Gusti Allah menerbitkan dan menenggelamkan. Apa sih matahari kok ya terus bendinten niku nek gak muncul ya surup. Ghurubu samsi watulu iha. Apa? Mengapa harus tenggelam dan terbit? Kok gak terbit terus? Mengapa harus terbit gak tenggelam terus? Ya sama hal jawaban ini loh Pak. Apa wong lanang kok adik diwenehi wong wedok? Gegeran itu. Gegeran. Asale ora gegeran. Sama. Apa wong wedok kok adik ditekakno wong lanang. Duh. Ingat dalam satu ayat Allah menciptakan sesuatu itu tidak hanya membawa unsur negatif tapi unsur positif pun ada jikalau kau mengerti. Sebenarnya hubbus syahawah, kesenangan kehidupan dunia, hakikatiku tidak taksirat dunia, tidak bisa mempengaruhi hatimu. Asli ini loh niki. Tidak bisa kehidupan dunia, kesenangan duniawiyah itu bisa menghalangi hatimu pada Allah. Sebenarnya tidak bisa. Bagaimana mungkin perkara yang tidak wujud itu bisa menutupi sing wujud? Mungkin mboten? Mboten mungkin. Oleh karena kita manusia hatinya itu kedorong mengikuti, percaya dengan doktrin nafsu atau iblis yang mengatakan bahwasanya dirimu wujud sebab diwujudkan yang kamu harus merasa kau wujud, gitu loh itu persoalannya. Kuncinya ada di sini. Kalau kita sudah merasa wujud maka melebar Pak. Wah aku sing ngaji, wah aku sing sholat, wah aku wis keplok Pak nafsu iku hore. Jadi ning masjid bok wong nafsu iku keplok. Nggih sampean ya apa? Nyingkre blayung no, ana wong maca Quran enggak. Keplok tambahan. Manakala sing maca Quran iku dalam hati ada riya. Keplok Pak, terus no, nek iso 30 juz, lho ngoten. Kalau bisa hafalno sekalian. Aku tidak bermaksud menyerang orang-orang yang alim di situ, mboten lho. Saya hanya mengilingkan. Apa? Mengingatkan bahwasanya nafsu itu tidak hanya mencari kepentingan di dalam hukum syariat maksiat saja, tetapi juga masuk di dalam hukum taat yang disebut ibadah. Ya iki Pak, manfaatnya ngaji ilmu tauhid atau ilmu tasawuf ini boleh jenengan akan mengerti. Dengan begitu ngibadah Anda nanti akan semakin baik di mata Allah. Itu lo karepe. Berhubung salah paham, cocote ngono wis. Ngaji wis gak pantes sampai rokokan. Wis gak nek ditiru. Sopo lho sing ngongkon niru? Enggak, aku enggak ngongkon. Gelem rungokno, gelem ora, ngoten lho. Lho monggo. Niku hak asasi jenengan. Aku enggak butuh pengikut, enggak butuh. Enggak butuh, sama sekali enggak butuh. Saya dihadirkan Allah di dunia itu hanya satu, mubasysyiran wa nadhiran. Memberikan kabar baik terhadap Anda yang percaya dan memperingatkan terhadap Anda yang tidak percaya. Udah, itu aja. Saya enggak ada tugas untuk
mengikrut jenengan supaya ikut aku. Lah Pak, jujur loh, ini sedaya mulai bulan apa iki? Niki bulan Juni ya. Juni, Juli, Agustus habis 25 tahun 2025 serentak WA aku, Gus prei ngajine, seneng kula. Lho estu. Undangannya prei Gus, seneng kula tambahan. Lho nggih. Gusti Allah gak butuh pengikut. Gusti Allah cuman ilalia buduk. Bagaimana cara hatimu bisa untuk punya akhlak padaku kata Allah. Ibadah iku maksudnya. Ibadah iku maksudnya. Jadi aku sing penting apa? Ibaratnya induk ayam ngengkremindok. Mending telu netes daripada 10 bungker kabeh. Ambune ora penak Pak. Baunya telur yang tidak jadi ayam. Anak ayam. Wah. Kalau di sini namanya itu dokbuan Pak. Namanya lo ya. Zaman kula biyen. Nakal-nakali kula. Kula niki nemen nakali Pak. Ngoten niku nek seneng budal nonton misbar ngoten. Ngertos misbar ya? Biar tempat aku iku gak ditempati wong, tak uncalin doguan. Mesti ngalih, jembar tau bulian. Tapi kula punya penawarnya, Pak. Ono penaware, irung iki diwenehi Pak Pungson. Ono ta dhisik Pak Pungson. Wis mboten nambu doguan mboten. Sing liyane wis gak seneng. Lah jembar bulian, Pak. Nyantai nonton ngoten. Di lapang-lapangan di disikan wonten layar. Utawi nika lho video. Nah. Ana video piye Pak ya? Ngoten niku doguan kula sangu. Nanti tak mboten ketara Pak wong bengi-bengi kok. Nah, dipecah pinggire tinggal ngalih dilu. Wis taolah terus ambune ngalih kabeh. Ati jembar wis ngoten. Abu Nawas kok ngoten. Bon, sing penting ngeten lho Pak ya. Wis tah. Ayo ati sampean nrimo. Senajan sampean ditekek Allah. Arti ditekek dilalekno Allah. Ucul dikiri. Karena memang posisi kita wonten fana. Enggak bisa disamakan di kamil. Apalagi di bako. Ya wis sing penting mek ngeten tok lho. Kita itu sing penting. Bagaimana kita di dalam hati tidak ada keinginan bahkan niat dengan sengaja untuk melepaskan dzikir. Berarti tetap kita berupaya untuk menjaga hal tersebut. Oke? Itu keterangan malam hari ini. Kita masuk pada tanya jawab. Dimulai dari Bapak dulu, monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Pekalongan Anas. Ndarek takon Gus. Ingkang pertama masalah kucing. Kucing takoke. Lah masalah kucing niku ten daerah Pekalongan Batan niku menawi wonten tiyang nombok kucing niku katanya tanda jelek. Apakah betul begitu? Sampai-sampai kalau menabrak kucing harus dirawat. Tapi kalau menabrak orang ditinggal lari. Tabrak lari. Karena keweden, ketakutan kalau ada kecelakaan pada dirinya si pelaku itu.
Yang kedua tentang surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ara'aita ana tawarrasira Muhammad khitabet dan Muhammad. Alladzi wa ing wong sing pri yukadzibu kang ngarake sapa ladzi bidin kelawan agama. Fadzalika mengkono alladzi yukadzibu bidin iku yad'ul yatim, wong sing nyayake bocah yatim. Kalau di dalam terang syariat, anak yatim yaitu yang ditinggal sebelum balik di antara kedua orang tuanya, entah ibunya atau bapaknya. Tapi di dalam pandang hakikat, al yatim adalah roh. Mana bapaknya roh, mana biungnya roh, di bapaknya, di ibunya roh. Itulah kalau di pandangan kata adalah al yatim adalah roh. Apakah memang gitu betul? Yang kedua surat Al-Munafikun ayat ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ayatikumul maut. Wang fiku langing fakna sapa sira kabeh mimma saking perkara royakna kang wis rezeki sapa ingsun kum ing sira kabeh anggone nginfake min qabli ayatia ing dalem sadurunge teka ahadakum ing salah sira kabeh apa al maut apa mati. Kalau pandangan syariat di sini adalah materi yaitu masalah yakat atau infak lainnya. Tapi kalau di pandangan hakikat yaitu menghilangkan keakuan diri kita seperti yang tadi petang jenengan didhawuhke tausiahke kalau wau, yaitu menginfakkan, jangan mengakui apa yang kamu punya, seperti basar adalah basarnya Allah, wujud adalah wujudnya Allah, sama adalah samanya Allah, dan lain sebagainya yang ada di sifat kedua pula itu. Dari kaula Anas Pekalongan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak yatim dan menginfakkan harta benda. Tatkala kita manusia belum mengerti siapa diri kita, otomatis tidak akan mengerti Tuhannya. Ini yang dimaksud bukan diri jasmani, tapi diri rohani. Benar. Sebab di dalam penduduk ati iki ada nama ruh, ada nama roihan yang sering kita sebut sukma, ada yang namanya nafsu. Setiap saat dan waktu dan setiap kehendak apapun dijadikan oleh nafsu untuk mengajak roihan supaya ruh ini tidak mau ini wajah wajhiyah menghadap kepada Tuhan atau ingat pada Tuhan, sadar pada Tuhan, tetapi justru akan mendorong bagaimana ruh ini wajah tu terhadap apa? Fis samawati wa ma fil ard, menghadap terhadap apa isi langit dan isi bumi. Hati yang tidak mempunyai alat pendeteksi siapapun kita, apapun status kita,
kita akan menjadi budaknya, dan disitulah disebut anak yatim. Betul. Nah terus biar kita bisa keluar dari zona itu bagaimana? Biar merdeka betul ruhaniyah dari perbudakan hawa nafsu bagaimana? Kemarin tak sampaikan di mana itu? Di Gresik. Ada beberapa tahapan seseorang itu akan bisa mengenal Allah, sebab merdekanya ruh dari belenggunya penjajahan hawa nafsu, yang bisa membebaskan hanyalah Allah. Etikanya kita adalah harus mengikuti, menerima, mengimani ta'alimal tauhid fil Al-Quran. Apa? Menerima ajaran tauhid di dalam Al-Quran. Pak Nyun Sewu, tak omongi jenengan sing dengki ambek golongan-golongan yang tenggelam di dalam ilmu sejati. Tak omongi. Yang selama ini menganggap mereka tersesat. Jenengan tak omongi. Sebetulnya ilmu apa yang ada di dalam wadah ilmu sejati itu sumber dari Al-Quran intinya. Titik. Bisa dibuktikan? Bisa. 30 juz sampai koreksi. Di situ Rasulullah memberikan pengajaran tentang pendidikan tauhid ini, mulai dari la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Oleh karena hati kita masih jauh dari Allah, itulah enggak dibukakan hati kita dalam pemahaman itu. Apakah itu mutasil? Saya katakan mutasil itu apa? Sambung, sampak terhadap Rasul, coro sanad. Loh, bukti ayat ini apa enggak mutasil? Gak mungkin adanya munculnya satu surat dan ayat ini rekayasa dari Muhammad. Gak mungkin munculnya ayat ini tidak bisa kita jadikan sebagai bukti burhan ketika saat itu Rasulullah tidak menyampaikan, gak mungkin. Masihkah kita bersiteru di situ? Padahal itu juga saudaramu sendiri. Oleh karena bahasanya yang tidak sama, lantas jenengan itu berani mengatakan itu enggak benar dan sesat? Pantaskah? Padahal itu juga saudaramu sendiri. Pantaskah kita memakan daging saudara kita sendiri? Udah, sudahilah. Sudahi. Kita akan bisa menyudahi kalau sama-sama kita akan tenggelam di dalam bahru tauhid, baru sadar. Bapak Ibu, itulah maksud daripada anak yatim itu yang sebenarnya, yaitu orang-orang yang ruhnya, hatinya belum mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Tentang masalah infak, mengeluarkan, mentasarufkan sesuatu yang bukan haknya, yang sering kita sebut sebagai tazkiyatun nafsi, atau bahasa syariatnya adalah zakah.
Itu sebetulnya benar. Jadi menghilangkan pengakuan diri atas semua apa baju Allah yang ada pada diri kita seperti kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, lepaskan. Jangan kau akui. Itulah maksudnya adalah tazkiyatun nafsi. Belajar kita membersihkan diri dari perkara-perkara yang bukan hak kita. Termasuk ngaji iki sing ning ngarep sampean iki. Harus dalam hati ini meniadakan sumber dari semuanya itu dari diri saya sebagai makhluk, harus kita tiadakan. Barulah kalau itu sudah tiada, muncul kebenaran diri Allah kang sejati yang keluar. Berarti guru kita sejati ini adalah Allah Subhanahu. Kalau itu sudah jadi gurumu dan kau tahu itu gurumu, lantas mengapa kau memuja terhadap selainnya? Mengapa kau akan mencari guru yang lain selain daripada Allah? Artinya silahkan secara syar'i kita berguru terhadap siapapun sebanyak apapun, tapi satu hal, jatuhkan hatimu pada hidup di luar dirimu. Itulah sesungguhnya yang disebut guru sejati. Lanjut. Kucing. Oh, anak kucing ya. Oh. Niki menceritakan Abu Hurairah, Pak, ya. Abu Hurairah niku julukan isim lakob. Nama julukan. Iki masuk dalam hadis Abu Hurairah. Niku aslinya karena beliau itu seneng kucing. Orang menabrak kucing kebanyakan itu diselamati, lah ngoten nggih. Leren dikubur-kubur, wedi kualat. Lah ngoten nggih. Tapi kalau nubruk orang buru-buru lari karena takut kena masalah. Yang jadi pertanyaannya, apakah kualat? Ngono ae Bang. Wis ngeten. Kucing itu kalau kita teliti dari sisi syariat ya golongan hayawan. Terus apa bedanya dengan hayawan yang lain? Oleh karena punya sejarah si kucing ini, mungkin dari arah situlah akhirnya dijadikan oleh banyak manusia hukum adat. Hukum adat. Hukum timbal balik. Ya niki akhirnya ning ati ana rasa iman kualat. Lain Pak. Allah, prasangka Allah itu diletakkan pada prasangka hambane. Prasangka iman dalam hati jenengan kali kula manakala masih di golongan molak-malik. Mboten saged jejeg, mboten saged. Tidak akan pernah bisa berdiri tegak, enggak bisa. Mesti bolak-balik. Tapi jikalau jenengan ini hati sudah di golongan suhud atau golongan ihsan, jejeg. Kalau sudah di sini, maka dzon yang apa dzon prasangka iman yang ada di dalam hati sampean itu cuma satu Bun. Mboten enggak bisa, goyah-goyah enggak bisa. Lah, hukum kualat bagi inilah enggak akan pernah terjadi. Karena gini kok Pak. Sing gerakno jenengan nubruk ya sapa? Sing nglakokno kucing nyebrang ya sapa? Akhirnya ikhlas sing disebut Gusti Allah ketemu Gusti, lah wis aman. Prei. Tapi nek sing ditobruk
niku anake wong. Wah beda nih. Oleh karena biar membedakan antara makhluk manusia dengan makhluk hewan, lah yuk dibalik lah Pak, nek nubruk wong ya lereno. Ya wis kudu diselesekno hubungan sesama manusia. Ya enggak bisa kita lari dari tanggung jawab, enggak bisa. Diselesaikan dulu karena hukum syariat. Ngoten loh. Penak ya apa? Nek sampean kepingin enggak ada masalah, mek ngene. Sampeyan kecoki. Ojo jenengan rumangsa bener. Ngomong jenengan salah. Wis ngono tok ae. Apakah jenengan sing nubruk, apakah jenengan sing ngomong, Pak kula sing salah. Wis ta gak rame kok. Kula sing salah, nyuwun ngapurane. Misalnya jenengan sing ditabrak, dus. Terus sing nabrak iku tiba, sampean mudhun. Pak sepurone kula sing salah, lha apa mandek iki man. Lah apa gak cepet-cepet jenengan pulih ngerimin dadak. Ngapurane nggih. Wis tah enggak akan jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah mencari kebenaran masing. Wis urusane dawa nih. Nggih. Maneh dengan sengaja iki sampeyan ana wong liwat tempelingan tek was. Pak sepurone sing salah yo aku. Engko lak gak panjang-panjang sampean. Mungkin balasannya ya wis aku cek melok salah tak tempeling. Gara-gara jadi masalah itu karena mencari kebenaran masing-masing. Kula niki eling zamane mbok biyen apa iku. Le wis dadi wong sing ngalah. Senajan kuwi mau posisi bener luwih-luwih kuwi salah, tetep ngaku salah ngalah wae. Enak-enak lho ngoten. Wis ta Pak, nek jenengan tukaran ambek garwa jenengan, ngomong Pak, Dik aku yo sing salah sepurone. Ngoten. Cekak suwe-suwe oleh metot. Loh perlu Pak Bu, dalam rumah tangga iku wonten rame niku perlu. Mosok enak-enak terus ya aja Dek. Sekali-kali ya gegeran ngono. Nah, tapi ya tetep ya sepuro dik sepurone ayah sing salah ya. Wis ngoten niku terus langsung leh Pak atine ibuke langsung leh. Masalahnya ngaku salah. Walaupun salah sampai segede napa mawon. Contoh, salah suami kepada istri yang terbesar apabila jenengan iki ramulih tidak pulang, yo gak ngkei blonjo. Wis. Terus maneh nek mancing iwak Bu sik lumayan. Niki mancing anake iwak ngoten lho. Lah disitulah jenengan tetep Pak dik seprone sing akeh ya Pak sing salah. Wis ta mari ngono kan langsung diwenehi ngono sampean. Pun niku kucing berarti napa? Intine ati sampean iman hanya pada Allah. Ojo duweni iman pada kucing. Nggih. Wong lanang satu kali. Mari ngono ganti wong wedok. Halo. Assalamualaikum Gus Yai. Perkenalkanlah kula saking Lamongan, nama singkat kula Yitno. Yang mau saya tanyakan Gus, ajaran Kanjeng Nabi yang inti itu kan hakikat marifat. Sedangkan pertanyaan saya ini kalau menurut hati ini juga inti.
Kalau memang kita berangkat dari kalimat la qola wala quwata illa billah, itu berarti syariat, toreko, hakikat, marifat itu kan kembangin donya, Gus. Pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan sekarang wis ketok tuwa, wis gerang, wis duwe anak, duwe bojo. Asale kan prosesnya kan alit, lah ngoten nggih. Artinya apa, Pak? Syariat thariqah itu adalah proses Anda mengenal Allah lewat nama dan sifat. Tapi jangan berhenti. Teruskan ke hakikat makrifat. Otomatis kita harus mengikuti ta'alimat tauhidin Nabi Muhammad. Harus mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi yang disebut ilmu tauhid jawane ilmu sejati. Oleh karena dulu wong Indonesia khususnya bangsa Jawa orang ngerti Arab, gak mungkin muncule bahasane bahasa Arab. Tauhid gak mungkin. Akhirnya muncullah ilmu sejati. Ya niku. Makanya gak salah. Wong kejawen gak salah. Miturut pandangan kacamata hakikat lho Pak ya. Mboten kacamata syariat. Ini harus tahu. Oleh karena proses-proses disitulah memahami la haula wala quwata illa billah itu tidak boleh berhenti di thariqah. Harus naik ke hakikat supaya bisa nyata no hakikat, sing nyotoni hakikat disebut makrifat. Contoh, jangan duwe karep mau kemana? Ngaji. Dari mana? Lamongan. Kemana? Mojokerto. Oke. Hakikatnya dalam hati jenengan sudah ada. Nyatakan hakikat sampean. Jangan berhenti di thariqah. Artinya jenengan jangan muter-muter di jalan. Teruskan jalan mana yang menuju arah ke Mojokerto. Ikuti. Jangan keluar dari jalan itu. Lah teko Lamongan ke Mojokerto lah kok ngawulon terus nang Tuban, ngawulon terus nang gone Kudus. Ya ora ketemu, Pak. Mestinya arah dari Lamongan ke Mojokerto harus ke selatan terus. Urusan lewat Gresik monggo, Surabaya, Sidoarjo monggo. Urusan lewat langsung dari Mantub iku langsung menuju ke Gedek. Iku luwih cepet, monggo. Dari mana arah jalan Anda silakan. Yang terpenting dalam hati Anda harus menyatakan hakikatnya. Apa tujuan? Wis. Setelah sampai di Mojokerto di majelis taklim inilah yang kusebut nyatane hakikat disebut makrifat bertemu. Artinya apa? Secara lesan berhubungan dengan hukum syariat la haula wala quwata illa billah, tapi ruhaniyah jenengan sudah tidak ada makhluknya. Inilah Pak yang ku maksud kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Salate syariate Kanjeng Nabi iku padha karo Nabi Ibrahim, agamane Nabi Muhammad padha sama kalih nenek moyangnya Nabi Ibrahim. Apa syariate dadi hakikat? Syariate iku minangka pandangan hablum minannas, lebete iki hablum minallah. Kalau seperti ini jangan dituduh iku turun ke syariat. Sama dengan gini, miturut golongan orang umum ini hadza ini dunia, alam dunia. Tapi ruhaniyahmu sudah tidak di alam dunia, tapi ruhaniyahmu di alam akhir. Sebabnya apa? Sebabnya jenengan derekake teladane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngkei teladan, bener kuwi ana dunya jasadmu
ning ruhmu iku ono ada di akhirat. Mana limangkana yarjullah, terhadap hati seseorang yang ada keinginan untuk bertemu Allah. Di mana wal yaumal akhirata, di dalam alam akhirat. Itu tidak terlepas wa dzakarallaha katsiran, apa? Zikir sebanyak-banyaknya. Itu kan yang dimaksud. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, iki contoh perilaku Kanjeng Nabi. Lah umat manusia sekarang kebanyakan itu tidak mau mengikuti perjalanan rohaniah beliau. Kebanyakan kita sebagai umat di akhir zaman ini Bapak Ibu hanya mengikuti menteladani hukum dohir saja. Akhirnya apa? Kita tidak tahu, ternyata di dalam sholat itu dipenuhi kepentingan hawa nafsu. Lanjut Ibu sekarang kalau ada. Kami sudah koordinasi terhadap seseorang yang kami anggap tahu tentang dunia anatomi tubuh, lebih-lebih sing tua-tua ini ya, biar gak mudah jenengan iki mang terjangkit penyakit linu, penyakit dengkek, griming-griming, apa ya? Insya Allah. Jadi ini kami sudah koordinasi, beliaunya dari Kanada atau dari Jakarta langsung bisa ke sini. Nanti jenengan langsung bisa komunikasi di tempat, langsung bisa. Jenengan takok mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai ngapunten niki pertanyaan niku mboten dan nonton pelajaran iki. Kula niku sering nonton YouTube Bu Ningsih niku napa sae napa mboten? Ningsih. Bu Ningsih Tinampi niku. Ningsih Tinampi. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niku napa mboten serik napa mboten ngoten? Oh, ngoten nah. Oh, nggih. Urusan syirik niku kan wonten macam kali Pak Bu. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Bagi jenengan sing ngefan di situ, bagaimana caranya tidak terjangkit hati sampean syirik? Jangan dilihat makhluknya. Ngoten lho, kuncinya aja di situ. Jangan dilihat ning sapa Mang? Minarsih. Wis ya nisih ning sing ya wis kuwi lah. Jangan dilihat makhluknya. Itu manakala jenengan gak ingin terjangkit penyakit syirik. Kalau jenengan ngefan, ya iku hak sampean. Mboten napa-napa. Bisanya tidak menjadi syirik, khafi lebih-lebih hati sampean jangan memandang makhluknya. Anda tidak akan memandang makhluknya kalau zikir itu selalu jenengan pegang mekaten. Lanjut. Masih ada Ibu? Cukup? Bapak tak kain lurung kas. Mboten muni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus nepangaken kula sumego saking Pemalang, Pekalongan. Kula badhe taken babagan ajaran Islam itu kan mengajarkan ada versi khairihi wa syarihi minallah.
Kemudian Gus Lason juga mengajarkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tetapi ada ayat lain yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini kan berarti tadi yang pertama baik buruk datangnya dari Allah, kemudian segala gerakan kita juga semuanya dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Bahkan Gus Lason menyarankan supaya kita itu memfanakan diri. Karena ini semua tuntunan dari Allah. Ini mohon penjelasannya Gus. Kemudian kaitannya dengan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau enggak salah itu ayat keempat. Artinya tidak ada yang mampu menyamai Gusti Allah atau Khalik. Kita ini makhluk, enggak mungkin sama. Tapi ketika kita mati, kenapa kita kembali ke sana? Padahal jelas beda, kita makhluk, Gusti Allah Khalik, masa kok bisa match, bisa matching, bisa connect. Niku yang kedua, pohon penjelasannya. Yang terakhir, yang ketiga, ada ajaran yang mengatakan bahwa kita itu nggak usah berdoa. Kalau berdoa itu malah nggak kabul. Padahal Islam mengajarkan ut'uni astajib lakum, berdoalah. Nanti akan dikabulkan oleh Allah. Itu dasarnya ada beberapa di surat kayak gitu. Dalam konsep kejawen juga ada konsep suwung. Udah kita diem aja. Lah kita juga ada yang Islam mengajarkan seperti itu, ya terutama yang hakikat ini. Terima kasih Gus. 3 pertanyaan mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pengajaran di dalam Islam ada istilah api elek sangka Allah. Ada juga keterangan dalam satu ayat Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak merubah sendiri. Jenengan jangan sampai terprovokasi dengan kalimat. Ketika kita belum bisa ruh itu menerima ajaran khairihi wa syarrihi minallah, sampai kapanpun ada penguasa ganda. Ada penguasa yang namanya nafsu di wilayah perkara jelek. Ada penguasa di wilayah baik, itulah Allah. Pantaskah kau menyamakan nafsu dengan Allah? Kok teleh endi raimu kepada Tuhanmu? Ini yang tidak kita sadari kalau kita itu selama ini mungkur sangka sejatine Allah. Menyamakan sesuatu dengannya. Tadi ada ayat Allah tidak merubah nasib sebuah kaum jikalau kaum itu tidak merubah sendiri. Jangan melihat kaum makhluk. Siapa di dalamnya hidup diri makhluk itu siapa? Diri kaum siapa? Loh ini nanti akan matching, akan map. Gak ada kontroversi antara Allah dengan hidup di dalam diri kaum itu sopo. Akhirnya antara dua konsep ini tidak akan dikatakan kontroversi. Itu kalau kita sudah kefanaan selain daripada yang wujud. Enggak, itu caranya. Yang kedua, tentang masalah berdoa. Oh, ketiga ya. Yang kedua tadi apa? Kembali.
kembali kepada Allah. Bukankah kita asalnya dari itu? Mengapa kita harus kembali? Pak, inilah berlakunya hukum syariat di tengah-tengah orang syariat. Makanya mengapa kalau ada orang mati mesti ning corong-corong ngucap innalil, gak ning corong tok, ning grup lo yang ngono. Gak ada. Setahu saya secara syariat ada orang mati, alhamdulillah Bapak Ibu Cak Jo pun boten nonton. Boten nonton, mesti innalillahi. Itulah Pak hukum syar'i. Cuman yang menjadi perhatian atau menurut bahasa saya yang menjadi sangat ironis, tidak mengerti maksud wa inna ilaihi roji'un. Kembali kemana? Ingat, jasmaniah kita ada mata yang disebut ainul basariyah, yang fungsinya untuk bersaksi, melihat, memandang terhadap makhluk. Tapi ingat juga rohani kita punya mata yang disebut ainul basirah, yang fungsinya hanyalah asyhadu illallah, hanya bersaksi, memandang, melihat, beriman pada hidup sejati. Itu berhubung kita sebagai umat ini menolak taklimut tauhid, maka nggak bisa Pak. Kita hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi maksudnya roji'unnya kita tidak tahu. Sehingga syahadat ya tetap kita baca syahadat miturut syariatnya saja. Untuk mengaplikasikan di ruh, syahadat hakikatnya nggak bisa. Sebab di situ ada persyaratan. Anda akan bisa ilallah, bersaksi hanya pada Allah, manakala selain Allah dalam dirimu sudah tidak ada. Loh, ini kan konsep apa? Konsep dalani pati lah temriku tah. Konsep jenengan iki talini urip kan ada di situ. Konsep nafi isbat sampai di situ. Atau boleh saya katakan miturut ulama ahli ma'rifat, konsep seseorang untuk bisa makrifat pada Allah ya lewat nafi isbat ini tadi. Asyhadu alla ilaha illallah. Memahamkan. Di situ ada nafi, ada isbat. Lalu yang ketiga berdoa. Mengapa kita berdoa malah gak diijabahi, menengoai diijabahi? Oke, Bapak Ibu, kita hormati konsep teori di dalam syariat lewat dasar ud'uni astajib lakum. Tapi jarang sekali kita menghayati ya mutakalim di dalamnya. Sehingga ud'uni kita artikan minta. Tapi konsep di dalam hukum hakikat ud'uni diartikan menghadap, menemui. Sebab di dalam tafsir apapun ud'uni itu ada syarat yang disembunyikan. Apa syaratnya? Jikalau kau betul-betul mintanya terhadapku, betul-betul memintanya terhadapku, berarti kan ketemu. Dikatakan mintanya terhadapku, si hamba kudu ketemu ni ingsun Allah. Artinya syarate di dalam diri jenengan ingsune makhluk itu enggak ada. Akhirnya jadi isbat insune Allah, yaitu disebut bertemu. Lah ini yang tidak diperhatikan saudara kita di dalam hukum syariah. Sing penting donga, sing penting donga. Nyun sewu. Sebelum berdoa itu ada yang namanya arep-arep. Nek arep-arep kan meneng. Namanya tomak.
Antara tomak dengan minta itu lebih berat minta, Pak. Jangankan minta, tomak aja gak boleh kok. Mengapa demikian? Konsep di dalam taline urip, konsep di dalam nafi isbat, dinu tauhid, nyun sewu, sudah tidak bisa dihitung, Pak. Nikmat Allah yang diberikan terhadap kita setiap detik, kalau kita mau meneliti loh ya, nafas keluar masuk yang tidak lepas dari oksigen, disuruh bayar apa enggak sama Allah? Enggak toh? Sing ngelayani ya Allah. Coba ini sampai rupiahkan berapa? Bisakah sampai iki? Umpama gini, Pak, sampai kata oleh ambekan setengah jam tak ganti 5 juta. Dos pundi? Mboten buron toh? Mboten buron. Berarti nilai oksigen yang dibutuhkan kita itu dalam rangka untuk bernafas itu tidak bisa diukur senilai berapapun jumlah rupiah, nggak bisa. Beliau-beliau ini orang-orang yang sudah kenal terhadap Tuhannya, malu, Pak, malu, mau minta iku malu secara ruhaniah loh ya. Karena apa? Sesuatu yang tidak diminta sudah dijamin Allah sendiri. Lah nyapa Gusti Allah iku tak dekte, tak wurui, mboten ngoten. Dia memang. Tapi suatu saat dia tidak bisa diem karena apa? Dihadapkan hukum syariat. Contoh, saya sering disuruh ndonga wae ngaji, ngoten ya. Oke. Bagaimana kita biar tidak salah? Hati jenengan tetap ini wajah tuaj, iya, madhep nang urip. Ojo madhep apa sing dikarepke. Memang benar, justru posisi sing seperti inilah Bapak Ibu, akhlak ilahiyah jenengan terapkan. Nek wis nyun sewu, nek jenengan sudah menompo iku apa? Menerima tumpeng upo iku katut dhewe mboten? Katut. Beda nek jenengan njugo upo, ilang tumpenge. Mangkane jenengan nek sir nang anake maratuwa, kowe nang maratuwamu dhisik. Idek ana lah ngoten nggih. Zaman dulu, Pak, nggih ya. Zaman dulu. Nek zaman sekarang, mohon maaf. Kebo iku nganut gudel. Nek dulu gudel nganut kebo. Kula eling zamane Mbak Yu kula dhisik iku. Mbak Yu kula niku rabine mboten pacaran. Dijodohno antara wong tua dengan wong tua. Mulih teko pondok wis mboten ngerti. Mara dirabekne ngene. Ora ngerti, mangkane zaman biyen niku wong sing rabi iku mang 40 dina dereng kelon niku wis lumrah karena adaptasi. Saiki ya nggih nyuwun sewu, kadang-kadang durung nikah wis meteng diwalik zaman. Karena gudel kebo nganut sakniki lari sakniki ngeten, Pak, nekat-nekat. Dulu gak nganut, ayo nyingkri yo, gak wani nyingkri. Lho nggih, saiki po gak usah ditari nyengkre Dek. Gara-gara masalah gak cocok pacare ambek bapake, wis. Ngoten niku. Gak usah dikon ngalih, wis mingkrih dhewe. Anak sekarang, tapi nek anake Jaya Baru mboten. Manut. Lho nggih, niku lho bedane. Mangkane jenengan iki tak wastani wong jaman kala semono. Berarti jenengan iki wong kolot. Wong kolot iku apa? Wong kuno, amen iki wong kuno. Gudel nganut kebo. Karena bertauhid. Enggak mungkin istilah wong tua iku njlomprongno anak di dalam jurang, enggak mungkin.
Wong tua iku mesti duwe pandangan hakikatnya yang terutama. Wong tua sing wis lenggah datang tauhid mesti mandangi rohaniah, mesti mandangi akhirat, tidak hanya memandang dunya utawa syariat. Nek wis mandang akhirate wis mesti dadilan kepenake mekaten. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus. Saya jamaah baru, sebetulnya banyak yang ingin saya tanyakan, cuman karena saya sudah banyak mengikuti YouTube dari Gus, sehingga sebagian besar dari yang saya penasaran itu sudah terjawab melalui YouTube. Namun satu yang perlu saya tanyakan di sini, sebagaimana kita ketahui bahwa hukum syariat, makrifat, thariqat, hakikat maupun makrifat itu insya Allah semuanya bersumber dari Al-Quran, dan insya Allah semuanya patuh dan tunduk pada Al-Quran. Namun yang saya ketahui begini Gus, di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu artinya bahwa intinya kita disuruh untuk berselawat kepada Nabi. Namun setelah saya mengikuti ilmu tauhid khususnya di Jaya Baru ini, yang khususnya disuruh untuk mendawamkan dzikir Sirul Asrar, maka apakah ayat innallaha wa malaikatuhu shollu ala nabi itu masih tetap berlaku atau kita hanya mendawamkan dzikir Sirul Asrar tersebut? Saya kira itu yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban saya ada dua versi. Secara syariat iya, tapi secara hakikat jangan. Artinya apa? Jangan itu ya apa? Tergantung jenengan, jangan lodeh apa jangan asem. Ngeten. Yusalluna podo maca sholawat niku bahasa sarengat ya dah. Sehingga Allah itu bersolawat, malaikat bersolawat terhadap Kanjeng Nabi. Tapi ketika ditanya, dia beriman kalau Allah bersolawat, malaikat bersolawat, solawatnya ya apa? Wong loro iku gak iso jawab. Ini kami yang kurang objektif itu gitu. Kita berani mengatakan dan mengatakan itu benar, tapi kita tidak tahu kebenarannya. Itu kurang objektif. Makanya mengapa Allah katakan dalam satu ayat, udkhulu do mlebu sira kabeh fisilmi, di dalam agama Islam kafah halis sempurna no Islam biar paham. Dari kacamata hakikat yusalluna itu tidak diartikan membaca sholawat. Apa sih sholawat itu? Sangka dene sholat, as-sholatu ayat doa. Ayat doa itu adalah taqabbalallahu minkum, madepe atimu sira kabeh ilallahi maling Allah. Apa? Iqbal, madepe atimu menyang Gus. Berarti ad-doa itu bagi golongan ahli syuhud atau ahli hakikat makrifat itu menghadap, tidak diartikan meminta atau membaca sholawat. Ringkese yusalluna iku tajaline Allah terhadap Muhammad, tajaline Allah terhadap jenengan, tajaline jenengan terhadap Allah yang bagaimana? Itu nanti yang disebut syafaat. Bingung? Nggih, sik bingung kula. Oke. Ngeten, Pak. Kalem-kalem nggih. Jenengan secara syariat silahkan itu terus dibaca dengan kalimah yang umum
sallallahu ala Muhammad atau dan yang lainnya monggo. Tapi ruhania sampean. Jangan yang dimaksud di sini adalah Muhammad, mohon maaf ya, Ibnu Abdillah saja. Enggak. Tajaline Allah terhadap makhluk berupa syafaat, contoh air. Contoh air. Nama air iki Muhammad. Tajaline Allah berupa syafaat bisa untuk menghilangkan rasa haus. Tapi bukan berarti makhluk yang disebut air itu yang bisa untuk menghilangkan haus. Jenengan harus bisa ketemu terhadap Allahnya lewat syafaat ini tadi. Lah ini Bapak Ibu, kalau tidak Allah kasih wahyu kalam, nggak mungkin jenengan bisa ketemu. Munculnya kalam songko Allah mayasa hanya diberikan pada hamba yang digendaki. Merekalah yang kumaksud yang digendaki, yang sudah punya akses atau tali khusus hubungan terhadap urip utawa wujud sejatinya Allah. Pundi ya zikir itu. Makanya sampean buka ning Quran bab masalah zikir diulang-ulang kali. Bahkan di situ ditaukiti menjadi maf'ul mutlak atau yang lainnya menjadi kalimah yang bersifatkan menguatkan kathiron. Tak ngoten ya. Terus menerus bahkan ditambahi maneh bukrata wa asilan iku saking pentinge. Ngoten niki. Jadi hanya mereka yang digendaki Allah yang akan bisa bertemu terhadap Allahnya, mereka yang sudah memegang akses atau tali hubungan langsung frekuensi kepada gesang atau hidup, itulah wahuwa adzikru bisiril asrar. Orang yang sudah belajar memahami tauhid la ilaha illa anta sampai bisa ke la ilaha illa ana. Jadi pertanyaan apakah itu tetap berlaku hukum syariat? Silahkan jenengan baca, tapi hati jenengan bertajalilah. Paham nggih? Wis ngoten mawon. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.